Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Nah, kita mengenal dulu nih, apa itu limit fungsi trigonometri. Dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, tentunya kita harus tahu tentang fungsi trigonometri, baik dari rumus, sifat, maupun identitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini harus diingat ya, di dasar-dasar trigonometri itu kan ada rumus trigonometri, ada sifatnya, dan ada identitasnya. Ini harus diingat-ingat kembali sebagai prasyarat untuk bisa menyelesaikan soal-soal dari limit fungsi trigonometri. Nah, ini dapat membantu dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Karena dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dengan menyelesaikan soal trigonometri lainnya. Substitusi dahulu nilai yang didekati x ke fx. Jika langsung didapat hasilnya, maka itulah jawabannya. Tetapi jika menjadi bentuk misalnya 0/0, maka harus diselesaikan dengan cara tertentu dan kita pun harus mencari penyebabnya. Cara memfaktorkan dan mengalihkan dengan sekawan masih dapat digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri jika didapat bentuk tak tentu. Nah, jadi nanti jika bentuknya tak tentu, maka bisa menggunakan cara mengalihkan dengan sekawan. Khusus untuk limit trigonometri, ada teorema untuk menyelesaikan limit dengan bentuk 0/0. Berikut adalah teorema limit fungsi trigonometri. Nah, yang bentuknya akan jadi 0/0. Ini limit x menuju 0 sin x per x. Nah, sama dengan limit x menuju 0 dari x per sin x, maka sama dengan 1 ya. Ini kenapa sama dengan 1? Karena jika kita substitusi ya, misalnya ini 0 ke sini ya, jadi 0 per sin 0. Sin 0 itu kan 0, jadi 0/0 gitu. Nah, catatan rumus di atas hanya berlaku untuk x menuju 0 gitu. Teorema ini tidak selalu digunakan dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Ada kalanya kita mengubah bentuk trigonometri dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, jadi ada yang pakai identitas, ada yang pakai cara seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Ini sifat-sifatnya ya. Boleh nanti dicatat di buku catatan, ini sifat-sifatnya, supaya nanti jika ada soal-soal bisa langsung melihat, oh pakai sifat yang ini, menyelesaikan soalnya gitu. Ini limit x menuju a, fx sama dengan a, dan limit x menuju a, gx sama dengan b, maka berlaku. Nah, ini penjumlahannya ya, penjumlahan nanti jadi seperti ini, jadi limit x menuju a, fx ditambah limit x menuju a, gx, maka sama dengan a ditambah b gitu. Jadi ini fx-nya nanti misalnya sama dengan 7. G-nya misalnya fungsinya apa, sama dengan 2 misalnya. Maka penjumlahan ini, fungsi ini sama aja dengan tadi 5 ditambah 2 gitu misalnya. Jadi 7 misalnya, seperti itu. Begitupun untuk pengurangan sama ya. Perkalian sama, kemudian ini
jika ada konstanta ya C. Jadi seperti ini. Kemudian ini pembagian. Kalau pembagian dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi di sininya nggak boleh 0. Si B yang ininya nih, GX ini sama dengan 0. Nah itu nggak boleh ya. Kemudian untuk perpangkatan juga sama. Jadi seperti ini. Berikutnya rumus besar limit. Nah, ini ya, silakan ini juga dicatat. Dicatat lagi di buku catatan biar nanti mudah jika ada soal-soal yang terkait dengan ini bisa langsung diaplikasikan. Nah, berikutnya yang ini adalah rumus limit fungsi trigonometri ya, yang tadi. Nah, ini jika limit X menuju 0 sin X per X, maka sama aja dengan limit X menuju 0 X per sin X ya. Jadi ini bisa dibalik hasilnya sama dengan 1. Begitupun untuk tangen. Kemudian jika bentuknya seperti ini, sin AX per BX itu sama aja dengan lim X menuju 0 AX per sin BX gitu. Jadi itu sama aja nanti hasilnya dengan A per B. Untuk tangan juga sama, A per B. Ini juga dicatat. Kemudian berikutnya, cara menentukan limit ya. Ini bisa dengan memfaktorkan dengan dalil L'Hospital atau dalil L'Hopital biasanya ya. Jadi ada dua nama ini, ada hospital, ada hospital, sama saja ya. Kemudian ada yang dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Nanti kita lanjutkan ke contoh-contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Oke, kita langsung aja ke latihan soalnya nih ya, nomor 1. Misalnya di sini soalnya tentukan hasil dari limit berikut. Limit X menuju 0, 3X per sin 4X. Sama dengan berapa? Nah, ini ada beberapa cara ya menyelesaikannya. Kita coba dengan cara pemfaktoran dulu ya. Nah, ini kita turunkan dulu ya. Kemudian si 3X ini kita turunkan menjadi 3 dan sin 4X kita turunkan menjadi 4 cos 4X. Kemudian X diganti dengan 0 nantinya ya. Nah, ini soalnya limit X menuju 0 3X per sin 4X. Limit X menuju 0 dari, nah ini turunkan. 3X kita turunkan jadi 3. Kemudian turunan dari sin 4X itu adalah 4 cos 4X gitu ya. Nah, setelah diturunkan, kita ganti X-nya dengan 0 ya. 3 per 4 cos 4 dikali 0. 3 ke sini. Nah, 4 cos 0 ya, karena 4 kali 0, 0. Kemudian 3 per 4 dikali 1. Karena cos 0 itu adalah 1 ya. Jadi 3 per 4. Nah, ketemu hasilnya ya. Jadi limit dari ini itu adalah 3 per 4. Nah, ini cara dengan cara turunan ya. Jadi diturunkan terlebih dahulu. Nah, ada yang lebih simpel, cara kedua menggunakan rumus. Nah, ya udah kalau menggunakan rumus tinggal langsung aja 3X per sin 4X. Langsung aja 3 per 4. Gitu. Dari mana? Dari rumus yang tadi ya, yang sudah dicatat bahwa limit X menuju 0 dari AX ya per sin BX itu sama aja dengan A per
B. Jadi langsung pindahin aja ini 3/4 gitu. Itu dengan menggunakan rumus. Jadi silahkan boleh menggunakan rumus atau menggunakan turunan seperti ini. Nah, kalau menggunakan rumus biasanya itu tergantung daripada ininya ya. Bahwa ininya harus A per B, bentuknya harus seperti ini gitu, terlalu kaku. Ya, walaupun hasilnya lebih cepat. Tapi kalau menggunakan turunan seperti ini nanti bisa menyelesaikan segala macam soal. Tidak harus terpaku bentuknya seperti ini gitu. Jadi silahkan saya bebaskan saja kalian mau pakai yang mana ya. Berikutnya soal nomor 2. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X menuju 0 sin 5X per 2X. Nah, ini sama ya dengan menggunakan tadi. Jika pakai rumus ini bisa lebih cepat. Jadi pakai yang sin AX per BX gitu ya. Jadi nanti tinggal hasilnya A per B. A-nya 5, B-nya 2. Jadi 5 per 2. Udah selesai kalau pakai rumus gitu. Berikutnya nomor 3. Ini soalnya tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X menuju 0 sin 3X min sin 2X per 4X sama dengan. Nah, ada yang seperti ini. Kita coba analisa. Nah, ini sama aja dengan bentuk pecahan misalnya begini. Misalnya soalnya 1 ditambah 3/4 gitu. 1 ditambah 3/4. Itu kan bisa dibuat jadi 1/4 ditambah 3/4 kan ya, sama aja. 1 ditambah 3 kan 4. Nah, 4/4 itu sama dengan 1. Nah, jadi bisa dipecah gitu ini. Jadi bentuk ini bisa dijadiin seperti ini. Ini sin 3X ini per 4X yang ini kita pindah ke sini. Ini 4X ke sini lagi gitu. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian langsung pakai sifat yang tadi ya, sin AX per BX. Tinggal ini 3/4 berarti ya, pindah ke sini. Yang ini 2/4 pindah ke sini. Jadi tinggal 3 dikurangi 2, 1. 4-nya ke sini. Jadi 1/4 nilai dari ini ya. Berikutnya soal nomor 4. Di sini soalnya tentukan nilai dari lim X menuju 0, 2 sin 2X per 3 tan 3X. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Nah, kita ingat rumus trigonometri yang ini ya, bahwa ini kalau tan, ini bisa juga jadi A per B seperti ini ya. Kalau ini sin, ini tan. Nah, dengan yang ini ya, sin, ini tan. Bisa juga dirubah ke dalam bentuk A per B seperti ini. Oh ya udah kalau gitu mah berarti gampang ya. Ini kan 2 sama 3 ini konstanta di depan. Nah, ini kan berarti jadi 2, yang ini jadi 3. Ya udah tinggal ini 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Jadi 4/9 gitu. Nah, seperti ini ya. 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, karena ini kan A, ini B ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 di sini ya. Soal nomor 5, tentukan hasil dari limit berikut. Lim X menuju 0, 1 min cos 2X per 2X sin 2X. Nah, terlihat rumit ya, seperti ini, namun ternyata ini memerlukan bantuan identitas trigonometri ya, yang sudah kita pelajari juga di kelas 11 dahulu. Ada identitas trigonometri yang seperti ini, bahwa cos 2X itu sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat X, atau 1 min cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, sama aja nih. Yang ini kan hanya dipindahkan aja ya, pindah ruas gitu. Nah,
Rumus yang ini digunakan untuk menyelesaikan soal ini ya, identitas trigonometri ini. Oke, langsung aja di sini. Ini soalnya yang tadi ya. Nah, di sini kan 1 min cos 2x. Nah, 1 min cos 2x, nah ini kan, itu sama aja dengan 2 sin kuadrat x. Nah, ini kenapa dirubah ke dalam sin? Nah, supaya nanti bisa dicoret kalau udah sama-sama sin ya. Nah, jadi ini kita ganti. Jadi ini diganti dengan ini. 2 sin kuadrat x. Maka di sini kita langsung tulis 2 sin kuadrat x. Ini tetap 2x sin 2x. Pindah ke sini. Nah, karena ini konstanta, ini 2, di depan, ini 2, ya. Jadi bisa coret nih. 2 dengan 2 sama, coret. Jadi pindah ke sini, menjadi sin x dikali sin x. Dari mana? Nah, ini sin kuadrat x, ya. Sin kuadrat x itu sama aja kan kayak 2 kuadrat, ya. Itu sama aja dengan 2 kali 2, ini juga sama. Sin kuadrat x berubah jadi sin x kali sin x. Yang ini yang dicoret hanya yang duanya aja ya. Jadi x-nya tetap ini x pindah ke sini, x sin 2x pindah lagi ke sini. Nah. Kemudian berikutnya ini limit x menuju 0 dari sin x. Ini sin x per x yang ini ya. Kita pisah penulisannya. Sin x yang ini, sin x, kemudian ini sin 2x pindah ke sini, sin 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tinggal pakai yang rumus yang tadi ya. Ya bahwa sin x per x itu sama dengan 1. Kemudian sin x per sin 2x, ya kan tadi A per B ya. Nah, ini 1 per 2. Jadi 1 dikali 1 per 2 itu adalah 1 per 2. Nah, jadi nilai dari ini itu adalah 1 per 2. Saya kira pembahasan soalnya segini dulu ya. Karena sebetulnya banyak ini pembahasan soal, jika dibahas semua akan terlalu lama. Nah, intinya ya seperti itu cara menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Oke, semoga bermanfaat videonya dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan masih belajar di rumah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.